Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan hari ini, saya mohon maaf tidak bisa video conference karena sedang ada acara. Maka dari itu, ini saya akan merekam materi yang akan saya sampaikan. Untuk perkuliahan hari ini, saya akan membahas tentang array, di mana ini termasuk sebuah metode dalam penyimpanan data di dalam struktur data. Nah, array sendiri itu bisa diartikan sebagai larik. Nah, di sini tujuan pembelajarannya nanti mahasiswa bisa memahami prinsip dasar dari array itu sendiri, cara kerjanya seperti apa, dan mampu menerapkannya ke dalam bahasa pemrograman. Nah, untuk bahasa pemrograman yang akan kita pakai itu adalah Python, di mana nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi tentang penulisan coding mengenai array pada praktikum. Nah, untuk praktikumnya itu sudah saya mulai dari hari ini ya. Ini juga praktikumnya sudah saya posting, jadi nanti silahkan bisa dicek mengenai materi praktikumnya. Sedangkan untuk presensi praktikum, saya tidak ada presensi, yang penting yang submit atau yang mengirimkan feedback di dalam assignment itu yang akan saya akui sebagai kehadiran praktikum. Kemudian kita langsung bahas kembali mengenai array. Nah, definisi dari array itu sendiri merupakan kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu, yang dimana mereka itu menggunakan nama yang sama. Jadi memang array sendiri itu adalah bisa dikatakan sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan data, tapi datanya itu bisa beberapa value gitu. Nah, letak atau posisi dari elemen array itu bisa ditujukan oleh suatu indeks. Jadi makanya untuk array sendiri itu bisa menyimpan beberapa data karena setiap data atau setiap value yang tersimpan di dalam array itu nanti akan tersimpan di alamat indeks tertentu, yang dimana array itu dimulai dari indeks 0. Contohnya ini ada nama array, nama array-nya ini bebas, terserah kita mau kasih nama apa. Terus tipe array-nya apa. Nah, cuman ini kalau pakai tipe itu di bahasa pemrograman yang lain ya. Tapi kalau untuk Python itu kita tidak perlu mendefinisikan tipe data dari variabel. Cukup langsung menuliskan variabelnya apa, kemudian isi value-nya apa. Itu kelebihan dari Python, sangat sederhana sekali untuk penulisan codingnya. Nah, mungkin untuk dasarnya kalian sudah tahu ya karena sudah pernah mempelajari bahasa pemrograman dasar menggunakan Python. Terus ini tipe data, array-nya tipe datanya apa, kemudian setelah itu ini contoh A, ini array dengan tipe data integer. Kalau integer itu biasanya angka ya. Nah, dengan tipe data yang integer ini biasanya nilainya 1 sampai 10. Nah, kalau tipe larik ini juga bisa array, kemudian ini dalam kotak ini menunjukkan jumlah datanya berapa. Jumlah value yang akan tersimpan ke variabel array ini nanti mau berapa banyak. Mau 10, mau 100, mau berapa ratus itu bisa. Terus kemudian ini nanti contohnya array 1 sampai 10 of integer. Itu sebagai contoh pendeklarasian variabel array. Tapi kalau Python nggak perlu dideklarasikan langsung. Nah, ini salah satunya. Ini ada contoh penulisan array. Di sini ada bilangan array dengan nama bilangan. Ini array bilangan ini isi value-nya atau datanya ada 16, ada 2, ada 77, ada 40, ada 12071. Nah, ini dideklarasikan di dalam kurung. Kalau integer ya nggak perlu. Kalau integer langsung tulis bilangannya berapa. Tapi kalau array, kalau bentuknya string atau huruf, itu ada tanda petiknya, tanda petik setiap datanya. Jadi di sini nanti ada tanda petik 16, contoh ya 16, tanda petik lagi terus koma. Itu kalau string, kalau tipenya huruf. Tapi kalau tipe angka ya nggak usah. Nah, ini terus kemudian ini ada bilangan array juga, pendeklarasian array juga bisa seperti ini. Ini ada array-nya dengan nama A. Indeks 0-nya dideklarasikan langsung dengan value 21. Itu juga bisa.
kemudian nama arraynya A, indeks ke-1, itu langsung dideklarasikan, diberikan value atau data 8, itu juga bisa. Ini pendeklarasian langsung ke indeksnya. Terus kemudian ini ada UCL, ini array dalam bentuk stringnya. Ada Barcelona, Madrid, Dortmund, ini contoh salah satu yang string, makanya dia pakai karakter, makanya dia pakai tanda petik. Nah, ini char kota. Array kota itu mempunyai 6 buah di sini. 6 buah. Kalau di Python nggak perlu menuliskan ini 20 setelah maksimalnya 20 gitu enggak. Ini cukup 6 gitu aja. Array kota mempunyai 6 buah elemen bertipe string dengan panjang. Nah, ini panjang maksimal 20 karakter. Ini untuk panjang karakter ini biasanya dideklarasikan di bahasa pemrograman yang dulu sih, yang pakainya C++. Kalau untuk yang Python itu nggak perlu dituliskan maksimal panjangnya 20 gitu, nggak perlu, langsung dituliskan berapa data yang akan disimpan ke dalam array kota ini, langsung 6 gitu aja. Itulah simple contoh bukti simpelnya bahasa Python. Nah, terus kemudian pembagian array-nya. Ini array itu juga ada beberapa jenis, ada array dimensi 1, vektor, ada array dimensi 2, matriks, terus juga ada array berdimensi lebih dari 2, tensor. Array berdimensi 1 ini, kalau ini yang paling simpel, bentuk array yang berdimensi 1, tipe data nama var ukurannya berapa. Nah, tipe data ini untuk menyatakan jenis elemen array, contohnya char, integer, tapi kalau Python nggak perlu. Nama variabelnya itu nama array. Ukurannya untuk menyatakan jumlah maksimal elemen array nanti berapa data yang disimpan. Nah, mendeklarasikan array-nya bisa ini nilai tes 5, artinya nilai tes ini nanti akan diberikan nilai maksimal 5, menyatakan bahwa array nilai tes mengandung 5 elemen. Jadi indeksnya yang dimulai itu adalah 0. Nah, ini nilai tes ini diberikan value ya contohnya. Ini dimulai dari indeks 0, isi datanya adalah 86. Indeks ke-1 isi datanya 76. Indeks kedua isi datanya 90, seterusnya sampai 67. Indeks keempat. Tuh, itu pengalamatan dalam variabel array. Terus mengakses elemen array. Cara aksesnya gimana? Nah, ini. Contohnya di sini ada nilai tes dengan elemen sebanyak 5. Di sini elemen pertama pada array mempunyai indeks bernilai 0. Ini cara aksesnya langsung seperti ini, dipanggillah nilai nama indeksnya berapa yang akan diakses. Nilai tes dalam kurung kotak 0, berarti dia ini sedang mengakses variabel nilai tes dengan alamat indeks 0. Kemudian yang yang kedua ini nilai tes dalam kotak kurung 1. Nah, ini berarti dia sedang mengakses variabel nilai tes, array nilai tes dengan alamat 1. Nah, ini seperti ini cara mengaksesnya. Mengakses elemen array di sini untuk nilai tes yang tadi ini juga sama ya. Ini untuk yang nilai tes ini saya kasihkan nama nilai yang tercantum ya, yang tercatat di indeks tertentu. Indeks, contohnya ini nilai tes indeks ke 0. Nilai elemen pertama itu apa? 86. Terus nilai tes indeks ke-1, nilai yang kedua apa di sini isinya? 76. Nilai tes indeks kedua, ini apa? Nilai ketiganya 90, seterusnya sampai 67. Ini indeks nilai tes dengan indeks ke-4. Di indeksnya ini ya. Tapi nama elemennya ini elemen jumlah elemennya sih. Terus kemudian mengakses elemen array yang berikutnya, bentuknya secara umum ya ini ya. Ini nama var, terus sama dalam kurung kotak indeksnya berapa. Nah, itu contohnya nilai tes, terus di sini langsung menunjukkan ke indeks. Alamat indeksnya 0, maka nilainya adalah 7. Nah, ini kalau di print nilai tes, nanti akan keluar seluruh nilai tes, seluruh data yang tersimpan di dalam nilai tes. Kalau print nilai tes. Tapi berbeda kalau print nilai tes 2. Ini nggak pakai F ya, karena kalau Python sudah nggak pakai F.
Berbeda kalau ngeprintnya itu dia pakai alamat indeks. Ini print nilai tes indeks kedua. Nah, nanti itu yang akan keluar indeks kedua. Bahkan kalau di apa namanya? Di dalam nilai tes itu tidak ada indeks kedua, maka tidak akan ditampilkan. Nah, penampilan array dengan memanggil satu persatu atau dengan melakukan perulangan terdapat array dan berisi elemen seperti di bawah ini. Ini contoh apa namanya? Indeks array dengan jumlah berapa ini? 1 2 3 4 5 6. 6 elemen ya. Berarti ada 6 array dalam kurung 6. Nah, ini bisa seperti ini nanti. Kalau misalkan mau dipilih semua, nanti akan terlihat seperti ini, akan berurutan secara vertikal. Nah, array dalam Python sendiri seperti apa? Nah, mengapa kita harus menggunakan array sih? Nah, menggunakan array di dalam Python itu dapat menghemat banyak waktu. Nah, array itu juga bisa mengurangi ukuran keseluruhan kode. Sementara Python itu bisa membantu kita menghilangkan sintaks yang bermasalah. Terus, misalkan ya, di sini kita misalkan jika kita ingin menyimpan bilangan bulat dari 1100, kita tidak akan bisa mengingat ya antara 100 nama variabel secara eksplisit. Oleh karena itu, biasanya kita bisa menyimpannya dengan mudah menggunakan array. Nah, ini array itu sangat mempermudah programmer dalam penyimpanan data, seperti di penyimpanan bilangan bulat lebih dari 1100 ini. Nah, perbedaan array dengan list, karena nanti di praktikum juga saya sudah bahas mengenai list. Sudah membahas mengenai list, yang dimana memang ternyata list itu hampir sama seperti konsep array. Nah, perbedaannya apa? Ternyata ada perbedaannya. Nanti di praktikum selanjutnya akan saya bahas juga, yang dimana nanti akan saya tunjukkan perbedaan antara list dan array. Nah, pada dasarnya array ini mirip memang seperti list, namun tidak sepenuhnya sama. Nah, ada beberapa kesamaan seperti sama-sama menampung lebih dari satu nilai dalam satu waktu. Terus juga sama-sama dapat diiterasi dan diindeks. Perbedaannya adalah antara daftar dan array adalah di dalam fungsinya. Antara list ya, maksudnya ini bukan daftar tapi list. Dan array itu ada di fungsinya. Nah, seperti misalkan kita ingin membagi array dengan suatu nilai, misalkan 2, hasilnya akan dicetak sesuai dengan perintah. Tetapi dalam kasus list, Python itu akan menampilkan pesan error. Seperti ini. Seperti ini ya. List ini akan menampilkan error seperti ini. Tapi kalau apa namanya, array itu tidak menampilkan error. Nah, pada contoh di atas dapat kita lihat saat array yang dimasukkan ke dalam variabel R dibagi dengan angka 2, maka akan menghasilkan result yang sewajarnya. Maka tetapi jika list, nah ini resultnya ini ya, ketika array dibagi 2, resultnya ini. Tapi kalau list beda hasilnya. Ketika list ini dibagi 2, maka dia akan menampilkan errornya apa? Unsupported operand type for list and in. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini perbedaannya yang dimana mereka itu fungsinya ternyata berbeda. Dan responnya terhadap sebuah operator yang dijalankan di dalam bahasa Python itu juga berbeda. Nah, operasi dasar array-nya sendiri. Ini menghitung panjang dari array. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sintak len, array name. Len itu kan artinya panjang ya. Nah, itu juga bisa dipakai untuk menghitung panjangnya array-nya itu berapa sih elemen yang terdapat di dalam array-nya itu. Atau data yang tersimpan di array itu ada berapa banyak. Nah, itu pakai len. Terus kemudian menggabungkan dua array itu juga bisa pakai Python. Dua array dapat digabungkan menggunakan simbol plus. Nah, ini di praktikum saya contohkan tapi dengan perintah list. Itu cara ininya hampir sama, apa namanya? Cara penggunaan operatornya hampir sama. Terus menghilangkan atau mengeluarkan suatu elemen dari array, hal ini bisa dengan menggunakan pop. Bukan pop ya, pop atau remove. Nah, sebuah array itu juga bisa diiris, slicing, menggunakan simbol tanda petik. Oh, ini apa ini? Sama dengan titik ya. Sama dengan titik. Nah, simbol ini mengembalikan berbagai elemen yang telah kita tentukan oleh nomor indeksnya. Nah, melakukan iterasi dengan for loop itu juga bisa ya terhadap setiap elemen di dalam array.
Nah, operasi-operasi dasar ini nanti kita akan perjelas di dalam praktikum. Tapi kalau di teori ini juga sama apa namanya, kita cuma mempelajari beberapa pengertiannya saja. Nah, array 2 dimensi. Ini yang kalau tadi saya mencontohkan array 1 dimensi yang dimana dia itu cuma bentuknya vertikal saja. Nah, ini kalau gini saya contohkan array 2 dimensi. Ini saya contohkan hanya array 2 dimensi ya, sedangkan untuk array tensor itu nanti nggak saya contohkan. Nanti kalian bisa kalau penasaran bisa searching-searching lah sendiri, karena kan sekarang kan zamannya searching Google. Terus di sini list dan array itu prinsipnya mirip, hanya model dan namanya yang berbeda. Model dan namanya aja yang berbeda ya. Nah, misalkan kita akan membuat array list dengan data yang banyak, di mana terdiri dari 2 dimensi. Nah, 2 dimensi ini diibaratkan seperti tabel. Tabel yang kalau kita bayangkan tabel itu pasti ada baris dan ada kolom. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat program Python sederhana di bawah ini. Ini ada inisialisasi variabel data siswa, di mana data siswa itu sebagai array-nya. Di sini di dalam data siswa ada data kurung buka, terus kurung buka lagi 132,134 kurung tutup. Artinya ini dimensi yang pertama. Kemudian yang kedua, dimensi yang kedua kurung buka koma dulu, terus kurung buka lagi 1,1,3 kurung tutup, kurung tutup. Nah, jika ditampilkan dengan print data siswa ya langsung ditampilkan seperti ini. Ini menampilkan semua value yang terdapat di data array. Nah, kalau digambarkan pakai tabel, karena kan biasanya kita awang-awangnya kan biar lebih jelas ya. Ini saya gambarkan pakai tabel. Ini pada contoh 1 di atas kita membuat kumpulan data berbentuk array, di mana dia berdimensi 2 kali 3. Nah, terdiri dari 2 baris atau 2 kelompok. Ini 2 dimensi yang paling sederhana ya, 2 baris dan 2 kelompok. Dan masing-masing kelompok itu ada 3 data. Kalau dikonversi menjadi tabel, maka akan tampil seperti ini. Ada 2 baris, 1, 2 ya toh. Terus ada 3 kolom, 1, 2, 3. Nah, baris yang pertama itu diisi dari data 132. Kalau kita lihat 132 ada di sini. Ini 132, mana kursornya ini? Ini. Ini 132 itu baris yang pertama. 133 baris yang pertama juga, 134 baris yang pertama juga. Nah, kalau kita dibedakan ini pasti kan dia beda tempat ya, beda alamat ya. Makanya kalau kita lihat di sini dia yang di baris yang pertama itu pasti dia terdapat beberapa kolom karena di sini ada beberapa data. Nah, 132 itu di kolom pertama, 133 di kolom kedua, 134 itu di kolom ketiga. Nah, kalau kita konversikan di tabel ini seperti ini. 132 di baris pertama kolom pertama, 133 di baris pertama kolom kedua, 134 di baris ke pertama kolom ketiga. Nah, berbeda dengan yang ini. Kalau ini dia pasti di baris yang kedua, karena kan dia ditulis di setelah ini, setelah dalam kurung ini. Nah, ini 1 di baris kedua, 1 ini baris kedua juga, 3 baris kedua. Nah, dikonversikan dengan tabel. Nah, ini hasilnya seperti ini. 1 itu di baris kedua kolom pertama, terus satunya lagi di baris kedua kolom kedua. Ini saya salah tulis ya, ini 3 sebenarnya. Nah, terus data yang selanjutnya baris kedua kolom ketiga itu 3. Nah, sampai sini kita bisa punya gambaran array 2 dimensi yang 2 kali 3 itu seperti apa. Nah, sebagai feedback pemahaman dari array, nanti ini sudah saya siapkan tugas yang dimana ini sangat sederhana sekali. Nah, ini sudah saya siapkan di mana ini ada baris 1 dan baris 2. Baris 1, terus kolom 1, 2, dan 3. Ini hampir sama seperti tadi, cuman nanti saya akan menambahkan lagi ya. Ini bagi yang mendengarkan materi saya pasti paham ini. Tugasnya, perintahnya, instruksinya seperti apa. Ini kan barisnya 2. Tambahkan 1 baris lagi. Tambahkan 1 baris lagi. Baris 3, isinya bebas. Ini angkanya bebas, mau dibikin 6, 5, 4, apa. Dibikin 7, 8, 9, sesuai lah dengan angkanya masing-masing yang favoritnya di mana.
Yang penting di sini kalau saya gambarkan barisnya cuma 2, tambahkan 1 baris lagi. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Berarti nanti array 2 dimensinya dengan apa namanya? Dengan dimensi 3 kali 3. Begitu ya. Jadi dimensinya 3 kali 3 yang harus dibuat untuk tugasnya. Ini nanti ditulis saja ya, tulis PDF ya di assignment di e-learning. Nah, langsung tulis dengan perintah Python saja kan di sini sudah saya contohkan dengan perintah Python-nya seperti ini sangat sederhana sekali. Cukup tuliskan 1 baris saja yang dimana 1 baris itu menyatakan array dengan dimensi 3 kali 3. Itu perintah tugasnya ya. Nanti silakan kalau bisa ada pertanyaan langsung ditanyakan di Telegram saja. Dan nanti silakan untuk pengerjaan ini diperhatikan due date-nya sampai kapan. Nah, ini cuma menulis 1 baris, tapi due date-nya seminggu. Itu kan sudah lebih-lebih ya waktunya ya. Jadi jangan sampai nggak mengerjakan dan perhatikan instruksinya seperti apa. Jangan cuma membaca dari slide-nya, tapi dengarkan instruksi saya melalui video ini. Begitu ya. Oke. Kalau gitu, saya akhiri dulu untuk penyampaian materi kali ini. Kalau ada pertanyaan, nanti saya selipkan sesi diskusi di Telegram saja, oke? Kita lanjut di Telegram kalau ada sesi diskusi. Saya akhiri dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.